pakailah kita punya kesempatan, kita punya jabatan itu bukan untuk memeras orang. Kadang-kadang ada sebuah proses yang tidak perlu bayaran. Tapi jangan kita pakai kesempatan untuk memeras. Saudara-saudara, di kesempatan ini kita sebenarnya, saya ingin untuk kita memahami bagaimana kita belajar untuk mencukupkan diri. Mencukupkan diri, dan dengan mencukupkan diri itu kita tahu untuk bersyukur dan memakai segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita itu dengan baik. Tidak usah melebihi kemampuan kita. Tidak usahlah lebih besar pasak daripada tiang. Saya bayangkan saudara-saudara, kadang-kadang memang berkat ini kalau sudah semakin banyak, kita pusing. Saudara pernah mengalami, kok tidak? Kalau ternyata kita sudah hitung kebutuhan semua, nanti kita rasa, oh kebutuhan kita 10 juta. Pas dapat 10 juta, pas pi belanja, ternyata kurang 10 juta. Karena saudara-saudara makin tambah, makin meluas. Lihat satu barang, mau lagi, aduh. Itu tambah banyak itu kita. Pernah mengalami itu mungkin. Saya bercerita dengan banyak orang. Banyak teman-teman mengatakan ternyata waktu kita masih honor, gaji hanya 200, 300 sampai 700 ribu. Tapi habis bulan kok masih ada ya. Sekarang sudah diangkat. Gaji tetap, gaji pokoknya sudah besar. Tunjangan sana, tunjangan sini begitu banyak. Habis bulan. Itu bendahara hanya bawa kertas putih satu, kok bilang, supotong semua. Saudara-saudara ya, mungkin pengalaman kita masing-masing. Tapi itu menunjukkan saudara-saudara bahwa hidup ini ada kebutuhan. Hidup ini kita ada dapat berkat. Tapi mengelola antara berkat-berkat dan kebutuhan kita itu yang kemudian menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam hidup kita. Hati-hati di sini karena akhirnya orang bisa menempuh cara-cara yang tidak benar. Jalan-jalan yang salah. Dan itu semua kemudian dapat membawa dia kepada kehancuran. Karena tidak dapat mempertanggungjawabkan itu dengan baik. Bukan saja di hadapan Tuhan, tetapi di hadapan hukum. Karena itu kita mesti berhati-hati. Saudara-saudara, pembacaan di Lukas pasal 3 ayat 14. Bagian kisah tentang pelayanan daripada Yohanes Pembaptis. Ada banyak orang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Dari banyak-banyak orang itu, ada juga prajurit-prajurit yang datang untuk dibaptis. Mereka mendengar tentang Yohanes. Mereka datang untuk dibaptis. Lalu, para prajurit ini bertanya kepada Yohanes, apa yang harus mereka lakukan ketika mendengar seruan Yohanes supaya mereka bertobat? Oke, Yohanes, kami dengar engkau menyerukan supaya kami bertobat. Lalu sebagai prajurit ini, apa yang harus kami lakukan? Tolonglah jawab kepada kami. Dan Yohanes menjawab mereka, ingat, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Rupa-rupanya, dari pernyataan dan jawaban Yohanes ini menunjukkan bahwa waktu itu para prajurit menggunakan kekuasaan mereka. Prajurit ini kan orang takut. Mereka berhasil menggunakan kekuasaan mereka. Berhasil menggunakan kemiliteran mereka untuk merampas, untuk memeras. Dan mungkin juga dari hasil-hasil itu mereka hidup dengan foya-foya. Kalau kita meneliti dengan baik teks ini, saudara, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu, maka paling tidak ada 3 hal yang terkandung dalam jawaban Yohanes kepada para prajurit ini. 3 hal yang terkandung ini, saudara, adalah yang pertama, perintah untuk tidak merampas, merampok atau menjara. Tidak boleh merampas. Itu orang lain punya. Karena kalau omong rampas, itu bukan kita punya. Sebab kalau kita punya, kan kita bisa tempuh dengan cara-cara yang lebih baik. Jangan merampok. Merampok itu tidak baik. Jangan menjara. Memang menjara ini adalah kesempatan di mana ketika kita melihat ada kesempatan. Misalnya ada kerusuhan.
lantas kita lewat gudang apa begitu. Lantas semua kesempatan karena pemilik gudang dong tidak ada di tempat karena takut oleh karena demonstrasi. Lantas kita rame-rame bongkar buang dia pun tempat itu dan ini tindakan yang bermasalah. Tidak boleh. Perintah untuk tidak boleh merampas, tidak boleh merampok, tidak boleh menjaga. Ini bagian pertama yang terkandung dalam jawaban Yohanes terhadap pertanyaan para prajurit. Yang kedua, saudara-saudara, perintah supaya jangan memeras atau menindas. Jangan memeras orang. Pakailah kita punya kesempatan, kita punya jabatan itu bukan untuk memeras orang. Kadang-kadang ada sebuah proses yang tidak perlu bayaran. Tapi jangan kita pakai kesempatan untuk memeras. Kadang-kadang saudara-saudara baru berita ada di 1-2 hari lalu. Ketika ada petugas-petugas oknum petugas memeras para TKW yang pulang dari luar negeri. Mereka sengaja mengeluarkan hasil rapid yang palsu. Supaya kemudian bilang, wah engkau harus bayar sejumlah uang. Supaya engkau bisa masuk dan tidak perlu untuk ini apa. Untuk harus isolasi. Apalagi kalau isolasi itu harus memakan belasan juta. Kadang ya sudah kalau begitu daripada saya bayar 15 juta, lebih saya bayar 1 juta. Atau kadang sengaja dimainkan dengan penginapan dan lain sebagainya untuk itu. Ini yang bernama memeras. Kita telah berhasil menggunakan sebuah sistem yang sengaja kita bangun untuk memeras orang lain. Itu tidak bagus. Itu tidak bagus. Saudara, kadang-kadang dalam proses pernikahan kita di sini saja juga kadang-kadang orang pakai kesempatan itu untuk memeras orang. Karena bilang keluarga laki-laki yang tanggung semua, jadi dorang piko ambil segala macam, itu tinggal nota saja yang dikirim ke keluarga laki-laki. Padahal yang keluarga laki-laki juga belum tentu orang berada dan punya semua. Bahkan orang berada sekalipun kan dihitung-hitung. Sebab kalau kita tidak bijaksana dalam menggunakan ini berkat-berkat, mau berada berapa banyak pun nanti habis. Justru semakin orang punya barang, justru semakin banyak orang punya uang, dia semakin berhati-hati, dia semakin bijak, semakin punya perhitungan untuk itu. Ketiga, terkandung di dalam jawaban itu tentang cukupkanlah dirimu dengan gaji, cukupkanlah dirimu dengan pendapatanmu. Cukupkan itu sudah. Dengan gaji. Atau kalau ada tambahan lain dari yang kita usahakan, ya cukupkan diri kita dari itu sudah. Kalau tidak, kita akan berpikir kita mengambil langkah-langkah yang justru tidak pas dengan apa yang Tuhan mau bagi kita. Saudara, ini hal penting. Kenapa? Supaya kita makan dengan sukacita. Supaya kita menikmatinya dengan damai sejahtera. Karena hasil dari jerih payah tangan kita sendiri. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Cukupkanlah dirimu.